Jadi hati-hati dengan kaya mendadak. Ya, hati-hati dengan kaya mendadak. Picurigaun. Jadi kalau kita berinvestasi di bursa saham atau apapun itu, kemudian keuntungannya signifikan, itu patut dicurigai. Jangan-jangan ini bodong. Tidak ada bisnis yang instan. Ya, perlu proses. Jadi pahami dulu situasinya. Makanya kita kumpul di Ansor itu bukan hanya ini, Kang. Biasanya kita didoktrin al-harokah barokah. Gabung di organisasi itu, di pergerakan itu adalah barokah. Tapi catat, barokahnya harus terukur. Harus terukur ya. Harus terukur. Jadi tolong tanamkan dalam hati barokah yang terukur. Barokah yang terukur. Contoh, kita gabung di Ansor, jejaring bisnis nambah, the bisnis ada, kemudian customer ataupun investor ada dari jejaring itu. Nah itu barokah dulu lah. Terkadang kita itu barokah yang gak jelas. Kenapa aktif di Ansor? Ya barokah saja, tabaru. Barokah itu definisinya aziyadah, ada tambahan. Kalau ada tambahan berarti bisa diukur dengan neraca. Makanya barokahnya harus terukur. Kita gabung di Ansor itu mendapatkan apa? Mendapatkan motivasi kah? Mendapatkan jejaring kah? Mendapatkan modal kah? Mendapatkan apalah itu? Mendapatkan pasar ataupun apa itu? Ya, jadi barokahnya itu. Kemudian untuk menjadi ayah yang kaya, memang ini seharusnya lah menjadi ayah yang kaya. Tapi asal ada rumit itu. Tapi tenang saja lah. Nabi itu di usia 37 tahun, Nabi sudah sampai pada taraf financial freedom tadi. Makanya 3 tahun beliau bermeditasi, ujlah di Gua Hiro, Siti Khadijah nggak ngomel, Pak. Nggak ngomel. Kenapa? Dapur aman. Nah, sahabat-sahabat Ansor itu kebalikan. Ini kopdar, balik dordar, Pak. Karena dapur belum aman. Makanya tolong sahabat-sahabat Ansor, daripada seperti tadi yang Bapak bilang, kita ngisi kuota sekian. Saya ini berbagi saja. Setiap saya beli referensi, beli bahan bacaan, saya pasti berpikir misalkan saya beli kitab 7 juta. Saya berpikir bagaimana paling tidak dari kitab ini saya mendapatkan 7 juta paling tidak. Saya beli buku 200.000. Saya harus berpikir bagaimana kembali modal, Pak. Ini dulu. Jadi jangan sampai kita terus saja belajar tanpa memikirkan pemasukannya. Ini penting. Ya, diajarlah di ayeuna gitu kan. Rada itipurih belajar untuk berpikir kaya. Saya mengeluarkan sekian, paling tidak kembali sekian. Lamun plus malah untung berarti merenan lamun kita beli 1 juta referensi dan berarti paling tidak 1 juta harus kembali dari hasil itu. Dengan cara apa? Dengan cara menulis. Dengan cara menulis, ya kecil leletik kanan lah. Saya beli referensi tentang ini 2 tahun terakhir ini lebih dari sekitar 16 juta. Referensi buku ini yang referensi kita. Dan alhamdulillah sudah balik modal lah sekarang itu, Pak. Ini baru 1 seri. Saya bikin 6 seri, Pak. Dikalikan saja lah, Pak. Ya, dah abdi mah bogana ilmu gitu. Jualan deui, Kang Gusna ngajual ilmu we gitu. Kecil-kecilnya seperti itulah. Nah, Nabi itu di usia 37 tahun sudah sampai pada taraf itu, financial freedom. Bukan Nabi yang bekerja untuk uang, tapi uang yang bekerja untuk Nabi. Apa maknanya? Investor, Pak. Nabi itu di usia 37 tahun tidak memegang langsung bisnisnya. Tapi bisnis Nabi di beberapa pasar besar yang tersebar sampai ke Bahrain, itu ada kepercayaannya, ada agen-agennya. Ya, ada branch manajernya di tiap kota itu. Tidakkah ini menjadi teladan bagi kita? Sosok Sayyidina Muhammad yang Allah jamin sebagai makhluk terbaik, didampingi oleh mukjizat, doanya mustajab, masih berusaha. Masa kader Ansor yang mukjizat tidak punya, doa entah mustajab atau tidak ada jaminan makhluk terbaik, masa kita kalah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, tidak ada nabi yang nganggur, Pak. Semua nabi itu punya pekerjaan untuk menopang kebutuhan ekonominya. Kenapa? Allah tidak ridho kalau para nabi kekasihnya hidup dari belas kasihan orang. Makanya para nabi itu mandiri secara ekonomi. Dari mana? Ya dari pekerjaannya, digelutinya. Mukjizat yang sering kita spesifikasikan kepada Rasulullah, kalau kita kaji mukjizat dalam konteks kita hari ini, Nabi Daud, salah satu mukjizatnya adalah mampu melunakkan besi kan. Wa alanna lahul hadid dalam Al-Qur'an. Jangan berpikir bahwa Daud itu kuat, Daud itu punya kekuatan yang luar biasa sehingga besi tadi emple-emple. Bukan. Maksudnya Daud itu adalah orang terpilih yang mempunyai keahlian menekuni pengolahan biji besi. Disampaikan dalam Al-Quran, Daud menciptakan 300 rompi anti peluru. Jadi mukjizat itu
adalah kelebihan kita di tengah-tengah umat kita. Misalkan kalau di sini, nah, kelebihan Kang Haji Awe misalkan bisnis, mukjizat mungkin dalam konteks Nabi itu dalam sisi itu. Kenapa? Digeluti. Jadi jangan berpikir mukjizat itu sesuatu yang di luar yang apa ya? Ya bisa diusahakan lah. Kalau dulu Nabi Isa menyembuhkan orang buta sejak lahir itu mukjizat. Sekarang dengan kemajuan pengobatan di kedokteran dengan ditemukannya stem cell, bisa loh orang yang sakit karena selnya mati, orang buta misalkan salah satunya karena sel korneanya mati, bisa disuntik sel sehingga dia bisa melihat kembali. Dulu mukjizat, sekarang realistis, ilmiah. Dulu ya, ketika kita berbicara, kita di Cipedes, teman kita di Chicago berhadap-hadapan langsung face to face 50 tahun yang lalu, mungkin kita dianggap sebagai waliullah, Pak. Ya. Tapi Betul. sekarang dengan teknologi bisa loh kita. Dulu ada kiai, ada ulama yang satu waktu bisa mengisi kajian di beberapa tempat berbarengan, dikatakan karomah. Sekarang bisa loh dengan telegram itu. Dulu Maryam hamil tanpa suami, mujizat, Pak. Sekarang pabalatan, Pak. Maksud saya itu. Jadi mujizat itu bukan, kan kita di pesantren itu kan maksudnya khoriqun lil adat ya, menabrak adat. Jadi bukan menabrak akal ya. Serius. Jadi kita meyakini dalam kajian ilmu akidah, Allah itu mempunyai itu sifat mungkin di Allah itu menciptakan yang mungkin, ataupun Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan sesuatu yang mustahil menurut akal. Ya. Sesuatu yang mustahil menurut akal kita, mustahil diciptakan oleh Allah itu. Lihat, ta'aluk ya, ta'aluk ibadah atau takdiyah dari sifat kudrat apa? Mungkinul wujud kan? Bukan wajibul wujud dan mustahilul wujud. Tapi mungkinul wujud. Mukjizat terjadi berarti mumkinul wujud. Ya, khariqun lil adah tadi. Bukan bertentangan dengan akal. Pada konteks itu bertentangan dengan adat. Jadi karena tauhidnya. Teologi kemiskinan, Pak. Jadi kadang kemiskinan itu diyakini juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Banyak loh, Pak. Ya, ada beberapa aliran-aliran mistik ya, baik mistik di dalam Islam ataupun di luar Islam juga banyak yang meyakini bahwa kemiskinan itu adalah sarana terbaik untuk mencapai sorga, untuk mencapai moksa. Makanya banyak orang yang meninggalkan harta kekayaan, bahkan menyiksa diri dengan harapan, dengan keyakinan dia dengan segera dapat mencapai moksa atau surga. Islam tidak mengajarkan hal itu. Islam tidak mengajarkan hal itu. Pokoknya ingin kaya, kerja. Ya, jangan meskipun berharap ada doa Allahumma ahyini miskinan gitu. Nah, itu kembali lagi. Allahumma ahyini miskinan. Ini salah satu motivasi mungkin ya. Nabi juga memohon kepada Allah hidup miskin. Bergabung dengan orang miskin, wafat dalam keadaan miskin. Nah, Tajuddin As-Subki, kemudian banyak sekali para ulama, misalkan bisa dibaca di dalam Tabaqatus Syafi'i al-Kubra ya. Di sana disampaikan bahwa Allahumma ahyini miskinan dalam hadis Nabi ini, kata para ulama, istiqanatul qalbi, ayat tawadu. Jadi terjemahnya Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan tawadu. Miskin tawadu. Jadi miskin itu diartikan tawadu, istiqanatul qalbi. Kenapa? Janji Allah loh. Janji Allah untuk mengkayakan Nabi. Jadi Nabi mustahil minta miskin dalam tanda kutip miskin harta. Kenapa? Di dalam tafsir At-Tabari juz kedua ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 200, ada sahabat yang belangsak sekali. Ketika Nabi tanya, "Kenapa kok miskin sekali?" Kata sahabat ini karena doa saya. Memang kamu berdoa apa? Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin di dunia, tapi bangkitkan saya di akhirat dalam surga Firdaus. Kata Nabi, mau gak aku ajarkan doa yang lebih baik daripada itu? Kata orang itu, tentu ya Rasul. Nabi mengajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan hasanah kata para ulama tafsir, fid dunya hasanah, cukup sandang, pangan, papan, papang. Jangan naon sandang, pangan, papan aya ari kencing batu, repot. Ya, jadi sandang, pangan, papan, papang. Itu hasanah fid dunya minimal seperti itu minimalnya loh. Itu minimalnya. Apalagi nanti ketika kita punya harta lebih dari kebutuhan dan bisa mengulurkan tangan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nabi memotivasi al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jangan sekali-kali kita berharap kepada bantuan orang lain. Miskin secara mental salah satunya adalah al-yadus sufla. Ada hati ingin diberi orang. Mau mengadakan kegiatan misalkan,
neangan dana hibah. Nah itu sebenarnya pola pikir miskin itu ya. Kita mau gerak apa menunggu uluran tangan siapa? Enggak. Mari kita bangkit bersama. Kita bisa menjadi kaum tangan di atas. Ansor namanya juga penolong. Ya, ansor itu penolong. Kalau ditolong mansur ngaran apa? Ansor itu penolong. Salah satunya perlu kerja keras agar kita bisa menjadi tangan di atas. Banyaklah nanti hadis-hadisnya. Mudah-mudahan jadi motivasi. Jadi hadis Nabi itu ada dua dalam hal ini, dua genre. Satu genre ikhtiar, dua genre tawakal. Kalau genre tawakal ya perjalanan spiritual seperti wirid tadi itu, jadi kaifat ta'ti dunyak. Jadi ada seorang sahabat yang curhat kepada Nabi. Kenapa kau? Ini hadisnya riwayat At-Tabrani. Ya Rasul, saya mau curhat. Bagaimana? Kenapa dunia itu seolah-olah lari dariku? Aku kejar dia malah semakin jauh meninggalkan. Dagang tinggal hutang, tani tinggal daki, kamari slot los gitu kan. Wah, rugi. Lalu kata Nabi, baca tasbihnya malaikat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullahaladzim 100 kali menjelang subuh. Menjelang subuh. Menjelang subuh. Habis sahur tuh ya. Nah, habis sahur, sebelum fajar. Ada yang tanya kepada saya, bagaimana kan kalau setelah subuh? Overdosis. Kan biasa dari dokter juga, sebelum makan. Kalau dimakannya setelah makan, itu punya efek samping, Bang. Jadi ada efek sampingnya sebelum fajar. Lalu beberapa bulan kemudian, dia datang. Curhat lagi, ya Rasul. Kenapa lagi kau? Ya Rasul, itu aset saya gimana ngurusnya? Jadi paling tidak untuk sahabat-sahabat Ansor, di samping kita kerja keras secara fisik, secara ikhtiar, pendekatan spiritual pun harus kita gunakan. Salah satunya baca itu. Ya, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi itu disampaikan membaca surat terakhir dari surah At-Taubah ya. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim 7 kali setelah subuh dan setelah maghrib ya. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi itu. Siapa orang yang membaca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim 7 kali setelah subuh dan setelah maghrib, Allah akan cukupkan. Bisa di inilah. Di samping tentu bekerja ya untuk pada wirid we tuluy gitu kan. Subhanallah wa bihamdihi. Sare mata subuh teh Pak. Nah, atuh kabeakeun ku hayam gitu kan. Di samping kita bekerja, kita punya sandaran vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agar kita diberikan bimbingan supaya harta yang kita miliki ini barokah, manfaat dan bisa menjadi bekal kita kelak di hari kiamat. Ya, tidak hanya kaya di dunia tapi belangsak di akhirat. Kita itu ingin di dunia kaya, di akhirat pun kaya raya. Itu mungkin dah. Jadi untuk pilot projectnya di kota silahkan. Kalau di kabupaten kita sudah mulai ya. Kita sudah mulai keuangan mikro, kita sudah mulai dari tahun 2011 ya. 2011 kita sudah mulai keuangan mikro. Ya. Kemudian ya seperti tadi disampaikan lah. Untuk di kota monggo kita bicarakan bareng-bareng. Untuk apa kita bicara tentang kemiskinan, tentang kekayaan. Kalau dalam kehidupan kita kembali dalam mental dan sifat-sifat miskin. Sekali lagi, buat apa kita bicara tentang kekayaan Nabi? Buat apa bicara tentang bahaya kemiskinan? Tapi ketika selesai dari acara ini, kita kembali ke tengah-tengah kehidupan, kembali dalam pola pikir dan sifat orang-orang. No, kita harus punya mental kaya, mental tangan di atas dengan kerja keras.